Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pelajaran kimia. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang order reaksi. Masih pada bab laju reaksi ya, tapi yang kita pelajari adalah order reaksi. Jadi hari ini kita mempelajari order reaksi pada laju reaksi. Mungkin kalian masih bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan order reaksi. Order reaksi itu adalah pangkat konsentrasi pada persamaan laju reaksi. Ya, pangkat konsentrasi, jadi berupa pangkat. Jadi kalau misalkan masih bingung, ini. Jadi misalnya saya punya contoh persamaan laju reaksi. Ini tuh salah satu contoh persamaan laju reaksi ya. Secara umum tertulis seperti ini. V itu adalah laju reaksi sama dengan K itu adalah konstanta dikali konsentrasi A. Jadi ada kurung kurawal yang tegak seperti ini, terus tengahnya ada huruf A nya, itu biasanya dibaca dengan konsentrasi A pangkat X ya, dikali konsentrasi B pangkat Y. Ini adalah persamaan laju reaksi. Lalu manakah yang dimaksud dengan order reaksinya? Order reaksinya itu adalah ini pangkatnya, pangkat konsentrasi A dan pangkat konsentrasi B, ini disebut dengan order reaksi. Jadi X itu adalah order reaksi terhadap konsentrasi A, kemudian Y itu adalah order reaksi terhadap konsentrasi B ya. Kemudian kalau X dan Y ini kita jumlahkan, kita total X plus Y ya, maka itu disebut dengan order reaksi total ya. Tuh. Kemudian order reaksi atau pangkat dari suatu konsentrasi seperti ini itu bisa berupa angka berapa saja. Bisa berupa angka 0, bisa berupa angka setengah, bisa berupa 1, bisa berupa 2. Kemungkinan nanti juga ada 3, tapi kalau 4 itu biasanya sudah tidak ada ya. Kemudian order reaksi itu bisa didapatkan dari data percobaan. Oke, kita lanjut saja untuk lebih jelasnya. Nah, ini sekarang kita belajar bagaimana cara menentukan order reaksi. Ini ada satu contoh soal. Jadi seperti yang di slide sebelumnya tadi dijelaskan, order reaksi itu bisa didapatkan dari data percobaan. Jadi ini ada satu data percobaan ya, berupa tabel data percobaan. Konsentrasi F2 yang ini ada 3 percobaan ya. Percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Pada percobaan pertama, konsentrasi F2 itu adalah 1 kali 10 pangkat min 1 molar. Kemudian konsentrasi ClO2 untuk percobaan yang pertama itu dibuat 1 kali 10 pangkat min 2 molar dan menghasilkan laju reaksi senilai 1,2 kali 10 pangkat min 3. Pada percobaan yang kedua, konsentrasi F2 dibuat tetap, konsentrasi ClO2 dibuat 2 kali dari yang pertama tadi, dan laju reaksinya ternyata berbeda, lebih cepat ya dari yang pertama. Begitu pula dengan yang percobaan ketiga. Ada perbedaan, pasti nanti laju reaksinya juga akan berbeda. Dari data percobaan ini, kalian diminta untuk menentukan order reaksi terhadap konsentrasi F2, order reaksi terhadap konsentrasi ClO2, order reaksi total, serta persamaan laju reaksinya. Sekarang kita bahas satu persatu, perhatikan baik-baik. Kita tulis dulu data percobaan yang ada pada soal tadi. Ditulis boleh, tidak ditulis pun juga boleh ya. Ini saya tulis untuk memudahkan kalian memahaminya. Pada data percobaan tadi itu tertulis seperti ini. Kemudian yang pertama, kita diminta untuk menentukan order reaksi terhadap konsentrasi F2.
ya. Kalau kita diminta untuk mencari orde terhadap konsentrasi yang pertama, yang kolom ini, yang kolom kedua ini, maka kita harus menghilangkan konsentrasi yang satunya, ya. Kita harus menghilangkan konsentrasi ClO2 yang sama. Nah, di antara konsentrasi ClO2 ada 3 kan, ini percobaannya. Nah, yang sama itu yang nomor berapa sama nomor berapa? Oh, ClO2 yang sama ada di nomor 1 dan nomor 3. Ya. Maka kalau kita menghilangkan ClO2 yang sama, yang kita gunakan adalah data yang F2 nomor 1 dan 3. Karena tadi, kenapa kok 1 dan 3? Karena yang dihilangkan ClO2-nya tadi adalah nomor 1 dan 3. Ya. Jadi ini sama ini kita gunakan, dan ini itu juga kita gunakan. Kita tulis seperti ini. V3 itu adalah laju reaksi yang ketiga, laju reaksi itu V ya, per V1 ini ya, laju reaksi yang pertama sama dengan konsentrasi F2 yang ketiga. Kenapa kok pakai 3? Karena ini tadi disamakan dengan ini. Angka 3 dan 1 ini didapatkan dari menghilangkan ClO2 yang sama, yaitu data ClO2 yang nomor 1 dan data ClO2 yang nomor 3. Per konsentrasi F2 yang pertama, pangkat X. Nah, X inilah yang akan kita cari. Ini orde reaksinya terhadap F2. Kemudian kita tuliskan datanya. V3 adalah 2,4 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini saya tulis langsung. V3 itu 2,4 kali 10 pangkat min 3. Dari mana ini? Dari data ini. Kita tulis ya di sini. Per V1. V1-nya adalah ini 1,2 kali 10 pangkat min 3. Ini kita tulis. Sama dengan F2 yang ketiga. F2 yang ketiga. 2 kali 10 pangkat min 1 per F2 yang pertama. F2 yang pertama adalah 1 kali 10 pangkat min 1 pangkat X. Jadi ini adalah variabelnya. Pangkatnya ini adalah variabelnya. Kemudian karena ini 10 pangkat min 3 ini juga 10 pangkat min 3 sama ya. Jadi bisa kita coret, tinggal 2,4 dibagi 1,2. Hasilnya adalah 2. Kemudian yang ini juga sebelah kanan panah 10 pangkat min 1, yang bawahnya juga 10 pangkat min 1 bisa dicoret sehingga tinggal 2 per 1, yaitu 2 pangkat X ya. Nah, sekarang berarti X-nya senilai berapa? 2 pangkat berapa? Sama dengan 2 pangkat 1. Jadi X-nya adalah 1. Sehingga orde reaksi terhadap konsentrasi F2 itu adalah 1. Lanjut. Sekarang kita yang menjawab yang B. Orde reaksi terhadap konsentrasi ClO2. Sama dengan yang tadi ya. Kalau kita mencari orde terhadap F2, maka kita menghilangkan ClO2 yang sama. Tapi kalau kita disuruh mencari orde reaksi terhadap ClO2, berarti kita harus menghilangkan konsentrasi F2 yang sama. Lah, konsentrasi F2 yang sama ini ada di nomor berapa dan berapa? Nomor 1 dan 2. Berarti nanti yang kita pakai adalah ClO2 nomor 1 dan 2 serta laju reaksi yang nomor 1 dan 2. Jadi bisa ditulis seperti ini. V2 per V1, 2 dan 1 ini dari ini ya. Kemudian konsentrasi ClO2 yang kedua per konsentrasi ClO2 yang pertama pangkat Y. Saya buat pangkat Y biar berbeda. Oke, kemudian V2-nya berapa kalau kita lihat pada ini tadi? Ya, V2 itu adalah 4,8 kali 10 pangkat min 3. Ini sudah langsung saya tulis. V1-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan
Ini nanti bisa dicek lagi ya di data tadi biar tidak bolak-balik. Konsentrasi ClO2 yang kedua adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Konsentrasi ClO2 yang pertama, yang data pertama adalah 1 kali 10 pangkat min 2 pangkat Y. Setelah itu, ini karena sama-sama 10 pangkat min 3 bisa dicoret sehingga tinggal 4,8 dibagi 1,2, hasilnya adalah 4. Kemudian ini juga bisa dicoret 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 2, berarti tinggal 2 per 1, yaitu 2 pangkat Y. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 4, berarti pangkat 2. Jadi Y nya atau order reaksi terhadap konsentrasi ClO2 nya sama dengan 2. Oke, yang C, order reaksi total. Nah, order reaksi total itu bisa kita jawab kalau kita sudah bisa menentukan order reaksi terhadap konsentrasi F2 dan order reaksi terhadap konsentrasi ClO2. Yang konsentrasi terhadap F2 tadi kan 1 ya, X-nya sama dengan 1. Kemudian yang terhadap ClO2 atau Y-nya sama dengan 2, maka kalau kita jumlahkan sama dengan 3. Terus yang keempat, kita disuruh menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi itu secara umum tertulis seperti ini ya. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, karena kita konsentrasi A-nya itu sesuai dengan data yang tadi itu adalah F2, maka A ini kita ganti dengan F2. Kemudian X-nya tadi kan sama dengan 1 ya, sehingga pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi hanya tertulis konsentrasi F2 begitu saja, itu sudah menunjukkan pangkat 1. Dikali B-nya diganti dengan ClO2. Ya, sesuai dengan data pada tabel tadi. Ya, ClO2 Y-nya atau order reaksi terhadap ClO2-nya sama dengan 2, berarti kita tulis di sini 2. Demikian anak-anak penjelasan untuk materi kita hari ini, dan ini adalah tugasnya. Tugasnya adalah yang pertama mencatat materi yang telah diberikan pada slide 1 sampai 5. Jadi mulai slide 1 sampai slide 5 tadi silakan salin kembali di buku catatan kimiamu. Kemudian yang kedua adalah kerjakan LKS halaman 48 soal remedi nomor 1. Jadi soalnya cuma satu saja. Dan cara mengerjakannya mirip dengan yang sudah saya terangkan tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.